Aku seorang pembunuh bayaran, tapi suamiku yang manis dan lembut sama sekali tidak tahu. Dia bahkan gak sanggup membunuh ayam. Kalau soal buka kaleng saja, dia selalu minta bantuanku. Lalu suatu malam, saat sedang menjalankan misi di kasino bawah tanah terbesar di kota Macau, aku berhadapan langsung dengan pembunuh legendaris yang hanya dikenal dengan nama Vortex. Dia memakai topeng. Tatapan matanya tajam dan sedingin es, menembus langsung ke dalam diriku. Moncong Glocknya terarah tepat ke dahiku, mantap, presisi. Tapi yang membuatku terpaku, di lehernya, mengintip dari balik kerah perlengkapan taktis serba hitamnya, tergantung sebuah cincin. Cincin milikku. Cincin pernikahan yang kuberikan pada suamiku di hari kami bersumpah sehidup semati. Kenapa Vortex memakai cincin itu? Selamat datang di channel Cerita Novel Harian. Jangan lupa subscribe untuk ikuti semua cerita menarik kami. Ceritanya dimulai. Saat peluru menembus pelipis target, ponselku bergetar. Ada pesan masuk dari suamiku, Darren Gunawan. Aku menyeret tubuh korban ke samping dengan gerakan yang sudah kulakukan ribuan kali, lalu meloncat keluar jendela sambil memegang tali yang sudah kukaitkan beberapa jam sebelumnya. Sebuah Aston Martin hitam mengilap sudah menungguku di bawah. Dari kursi pengemudi, Livia menyerahkan tisu basah padaku. Aku menerimanya, mengusap tanganku, dan memeriksa ponsel. Darren mengirimku selfie, hanya mengenakan celemek masak. Hatiku langsung meleleh, hampir sama besarnya dengan otot dadanya. Aku membalas pesannya dengan nada lembut. Pulang sebentar lagi, sayang. Cuma lembur sedikit malam ini. Livia mendesah, lalu pura-pura mau muntah. Ya ampun, Lavender, jijik banget. Pembunuh itu harusnya keren dan cuek, tahu nggak? Aku tersenyum. Kalau kamu punya suami seperti punyaku, masak dan nyuci baju buatmu, kamu juga bakal menjijikkan kayak aku. Dia mengacungkan jari tengah tanpa menoleh. Itu cuma karena dia mikir kamu programmer yang kerja Rodi. Aku mengangkat bahu, santai. Livia jelas cemburu. Aku punya suami rumah tangga yang sempurna. Namaku Sofia Halim, nama sandiku, Lavender. Aku bekerja untuk sindikat pembunuh internasional elit yang namanya dikenal 5 tahun belakangan. Setahun yang lalu, aku menikah. Itu cinta pada pandangan pertama, dengan kencan buta. Namanya Darren Gunawan. Menemukan orang yang tepat memang sulit. Tapi Darren mencentang semua daftar fantasi yang pernah kumiliki. Dia blasteran, tinggi, tampan luar biasa, dan lembut sekali. Rambut hitamnya halus, sikapnya tenang, dan otot dadanya juga sangat lembut. Orang lain mungkin gak terima punya suami rumah tangga. Menurutku itu impian. Setelah seharian menghindari peluru dan membunuh target, apa yang bisa lebih baik daripada pulang dengan makan malam romantis dan jatuh ke pelukan hangat suamiku? Persis seperti sekarang. Saat aku mendorong pintu dan masuk, Darren langsung datang mengambil mantelku, lalu memelukku erat. Akhirnya kamu pulang, ucapnya sambil menghela napas. Salah satu lampu di ruang tamu rusak. Aku takut banget, tapi aku nggak tahu cara benerinnya. Aku mengusap tubuhku ke arahnya seperti kucing, lalu melompat ke atas kursi dan mengganti bohlam itu sendiri. Aku bisa membongkar pistol Desert Eagle dalam 22 detik, ganti bohlam mah permainan anak-anak. Tapi Darren tetap menatapku dengan penuh kekaguman. Kamu luar biasa. Aku mengecup pipinya. Jujur aja, siapapun yang bisa masak hidangan sehebat dia pantas dipuji juga. Kami duduk makan malam bersama. Di tengah-tengah suapan, aku bertanya santai. Hari ini kamu ngapain aja, sayang? Dia berhenti sepersekian detik, lalu tersenyum. Nyiram tanaman, bersihin seluruh rumah, dan sisanya aku pakai buat masak makan malam buat kamu. Ya Tuhan, dia sempurna. Aku nggak tahan dan langsung mendekat, melingkarkan lenganku di pinggangnya, lalu membisikkan. Sayang, makannya udah. Gimana kalau lanjut, Diset? Darren tertawa, lalu mengangkat tubuhku dan membawaku langsung ke tempat tidur. Tapi saat dia mulai membuka kancing bajuku, dia tiba-tiba terdiam. Kamu bilang tadi lembur, jadi kenapa ada dasi pria di kantong jaketmu? Aku menatapnya dengan horor saat Darren perlahan menarik keluar dasi kusut dari kantong mantelnya, dasi yang kupakai 2 jam lalu buat mencekik targetku. Darren menggenggam dasi itu erat, matanya membelalak penuh air mata. Apa aku salah? Ya, suaranya tercekat. Masakanku kurang enak, aku nggak cukup baik diranjang, atau karena aku nggak punya kerjaan? Aku punya tabungan, akan kuberikan semuanya ke kamu. Jangan tinggalkan aku, tolong, jangan. Kata-katanya berubah jadi isakan, mengguncang tubuh kami berdua. Protesku nggak sempat keluar dari mulut, aku cuma bisa memeluknya makin erat. Keesokan paginya,
Aku memasakkan sarapan untuknya. Berkali-kali aku bersumpah bahwa aku cuma mencintai dia, bahwa aku nggak pernah selingkuh. Tapi, gimana aku bisa jelaskan asal-usul dasi itu? Apa aku harus bilang, oh iya, istrimu yang penuh cinta ini, yang punya kerjaan stabil sebagai programmer, sebenarnya adalah pembunuh internasional yang udah ngebunuh lebih banyak pria daripada yang pernah dia cium. Darren itu terlalu lembut. Dia pasti akan kabur sambil menjerit atau lebih parah, minta cerai. Sebagai bukti cinta, aku ambil cuti seminggu penuh dari semua misi. Setiap hari aku di rumah, kubelikan dia bunga. Kubanjiri dia dengan hadiah desainer. Kupuja dia di ranjang seolah dia dewa. Tapi Darren tetap terlihat murung. Dia minta dasinya. Kujawab, aku sudah membakarnya. Tentu saja aku membakarnya, itu barang bukti. Aku hidup di dunia yang penuh bahaya, tapi aku gak akan pernah membiarkan suamiku yang manis dan lembut terseret ke dalamnya. Dia tampak hancur, tapi tetap masak, tetap melayaniku, tetap mencintaiku. Bukan salah kamu, bisiknya sambil menuangkan sup ke mangkukku. Aku percaya kamu gak selingkuh. Pasti itu orang lain, seseorang yang coba menggoda kamu. Makanya mereka masukin dasi itu ke kantong jaketmu. Aku cuma bisa mengangguk. Iya, sayang, itu rekan kerjaku yang ngeselin itu. Tapi tenang, aku gak akan pernah tertarik sama dia. Aku benci orang dingin dan kaku kayak gitu. Aku cuma suka pria hangat dan lembut. Pria seperti kamu, yang bikin aku ingin melindunginya. Tangan Darren Gunawan terhenti di tengah usaha membuka kaleng. Sayang, gumamnya, sambil mengangkat kaleng dan pisau kecil, aku gak bisa buka ini. Bisa bantu? Ya, dengan mudah aku membukanya. Dia menatapku seolah baru melihat keajaiban. Bulu matanya bergetar seperti kipas halus, matanya menatapku penuh kekaguman murni. Aku memeluknya dari belakang. Meski tinggiku bahkan belum sampai bahunya, aku bisa merasakan betapa besar ketergantungannya padaku. Dengan nada menggoda dan penuh sayang, aku bercanda. Kalau aku selingkuh, kamu boleh banget hajar aku, terus ceraiin. Nada suaranya tetap lembut, seperti biasa. Nggak, katanya, aku bakal bunuh dia. Kita nggak akan pernah cerai. Candaan kekanak-kanakan. Apalagi datang dari seseorang yang bahkan nggak sanggup membunuh ayam. Aku tersenyum lembut, meski rasa bersalah menggigit di dalam dada. Suamiku yang manis dan polos ini nggak tahu kalau istrinya telah mengakhiri lebih banyak nyawa daripada yang bisa dia bayangkan. Saat Livia akhirnya kehilangan kesabaran dan mulai membentakku lewat koms, aku bilang ke Darren kalau aku harus mempersingkat liburan dan kembali kerja. Kamu tahu kan, balik ke dunia coding. Serius, Love, teriak Livia. Staf kita udah kekurangan orang dan kamu masih aja main rumah-rumahan sama suami domestik tampan kamu itu. Kupikir kamu bakal nikah sama orang dari organisasi, bukan malah jatuh cinta sama pelukan hangat begitu. Aku memutar mata. Dia nggak ngerti, dan mungkin memang nggak akan pernah ngerti apa yang kupunya. Ada job besar belakangan ini, tanyaku, senyum kecil tersungging. Sebentar lagi anniversary pernikahan pertama kami. Aku mau kasih dia sesuatu yang mahal. Dasar bayi besar, dengus Livia. Lalu dia tertawa kering. Ada sih, hadiahnya 10 miliar rupiah. Sayang udah ada yang ngambil. Aku nggak berkedip. Sejak kapan itu menghentikanku? Tapi yang dia katakan selanjutnya membuat jantungku berdetak tak beraturan. Yang ambil jobnya, Vortex. Vortex, nama yang dikenal semua pembunuh. Legenda, bayangan, hantu. Dia nggak terikat organisasi manapun. Loyalitas, nggak ada artinya. Tuhan satu-satunya, eksekusi, bersih, sempurna. Targetnya bisa siapa saja. Presiden, panglima perang, bahkan pembunuh elit lainnya. Kalau dia sudah menerima kontrak, maka target pasti mati. Tanpa pengecualian. Hadiah untuk membunuh Vortex sudah bertahun-tahun nongkrong di dark web, nggak ada yang berani menyentuhnya. Vortex, namanya berarti pusaran. Di kalangan kami ada ungkapan, dunia ini berjalan di pusaran milik Vortex. Waktu aku masih muda dan sok hebat, aku pernah menerima kontrak yang sudah diambil oleh Vortex lebih dulu. Aku melihat targetku kepalanya meledak dari jarak 600 meter. Nggak kelihatan siapa pelakunya, nggak ada bayangan, nggak ada suara. Tapi semua tahu siapa yang melakukannya. Tapi itu dulu. Sekarang aku bukan pemula keras kepala lagi. Aku seorang istri. Istri dari seorang pria yang bahkan gak bisa buka kaleng. Tetap saja, aku memutuskan untuk mengejar pekerjaan itu. Hanya dengan membayangkan bersaing dengan Vortex, darahku mengalir deras lagi. Sudah lama aku gak merasakan adrenalin seperti itu. Lagi pula,
Vortex hampir nggak aktif tahun ini. Pekerjaan yang cukup menarik sampai bisa memancing dia keluar, pasti luar biasa. Beberapa orang bilang dia sempat menolak pekerjaan senilai 10 miliar rupiah dari seorang panglima perang. Katanya, dia mau prioritaskan keluarga di atas kekerasan. Tapi siapa juga yang percaya? Orang-orang hanya mengira Vortex sudah cukup kaya untuk pensiun diam-diam. Livia nggak tahan buat nggibah. Kata orang sih, Vortex itu blasteran. Tipe kamu banget, kan? Aku memutus sambungan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Seseorang mengikutiku. Aku nggak bereaksi, cuma mengubah jalur dengan halus menuju jalan Lisboa. Target hari ini, Gary, seorang kurator galeri. Dia menjalankan beberapa dana seni yang mencurigakan dan pakai pameran serta salon untuk menyelundupkan artefak dan mencuci uang. Klienku adalah seorang kolektor dari Amerika. Beberapa lukisan abad pertengahannya diganti dengan palsu di salah satu pameran Gary. Untuk itu, aku dibayar bersih 200 juta rupiah. Pekerjaan yang mudah. Rencanaku, membunuh Gary pagi ini di villa pribadinya. Tapi saat aku sadar ada bayangan mengikutiku, aku ubah strategi. Siapapun yang mengikutiku itu terampil. Terlalu terampil. Aku bahkan sengaja menurunkan kewaspadaan buat memancing mereka, tetap saja nggak ada serangan. Jadi, mereka bukan mengincarku, mengintai organisasi, atau hanya kumpulkan informasi? Nggak masalah. Galeri akan dibuka sebentar lagi, dan aku sedang bekerja. Selesaikan Gary dulu, urus hantu di belakang nanti. Tepat jam 11 siang, seluruh sistem keamanan di Sanctuary Gallery jatuh ke tangan kami. Aku sudah lepas dari bayangan dan berganti dari kemeja kotak-kotak ke gaun koktail elegan. Menyamar di antara tamu, aku berbincang santai dengan sang tuan rumah. Gary, targetku. Semua siap. Lavender, suara Livia terdengar jernih di earpiece. Keyboard bakal mulai gangguan. Pakai jendela buat masuk ke ruang lunge Gary. Semuanya berjalan lancar. Aku menunggu dalam diam di lunge, tempat yang sempurna buat pembunuhan bersih dan cepat. Tapi Gary tak pernah muncul. Yang datang malah suara panik Livia, pecah di telinga. Batalkan, Lavender. Sudah selesai. Gary mati. Hening sejenak. Vortex yang melakukannya. Aku bersihkan jejak dan kembali ke keramaian galeri sekalem mungkin. Sementara itu, Livia terus melaporkan kekacauan. Feed keamanan sempat error selama 1 menit. Saat kembali, Gary sudah mati, ditemukan berlutut di ruang pameran khusus yang belum dibuka. Mayatnya berlutut di depan lukisan berjudul The Betrayed Saint. Peluru masuk dari dahinya, menembus lurus ke jantung sang santo dalam lukisan. Di samping lukisan, tertempel kartu hitam Dove bertuliskan emas. Satu kata, Vortex. Livia panik setengah mati. Aku bisa bayangkan dia menggigiti kukunya dari suara napasnya di mic. Cuma 200 juta rupiah. Nggak mungkin Vortex ambil job semurah itu dan ninggalin tanda tangan. Nggak masuk akal. Kamu pikir ada orang dari organisasi yang bikin dia marah? Ini ancaman? Atau ada yang aneh sama galeri ini? Aku nggak jawab. Yang kupikirkan cuma satu. 200 juta rupiah yang baru saja melayang. Aku kirim pesan ke Darren Gunawan. Sayang, kerjaan hari ini capek banget. Aku kangen kamu. Biasanya dia balas dalam hitungan detik. Tapi kali ini, butuh 1 menit. Aku juga kangen kamu. Andai bisa lihat kamu sekarang. Hatiku meleleh. Rasanya ingin langsung pulang, cuma buat memeluk dia. Sebelum tubuh Gary ditemukan, aku buru-buru membeli sebuah lukisan, kanvas berisi bunga dan tanaman hijau. Aku bahkan gak tahu itu lukisan tentang apa. Tapi suamiku yang lembut itu pasti suka. Benar saja, Darren senang bukan main. Masih pakai baju rumah, dia langsung memelukku erat begitu aku masuk. Jadi kamu beliin hadiah buat aku hari ini, katanya sambil tersenyum lebar. Kamu memang terbaik, sayang. Aku mengacak rambutnya, dan di detik itu juga, semua rasa frustrasi karena Vortex langsung lenyap. Kalau kamu sendiri gimana? Tanyaku. Kamu kepikiran aku hari ini? Darren tersenyum. Aku coba melukis, tapi ternyata aku nggak jago. Aku langsung terdiam. Kami nggak punya perlengkapan lukis di rumah. Tepat saat aku mau bertanya, Darren mengeluarkan sebuah kotak kecil berhias ukiran. Di dalamnya, ada gaun yang luar biasa indah, warna merah delima. Terbuka di bagian punggung, dihiasi bordiran emas dan permata yang berkilau. Kamu mau pakai ini? Bisiknya sambil menggigit kecil telingaku. Kayaknya aku belum pernah lihat kamu berpakaian kayak gini. Tentu saja belum. Nggak ada programmer yang punya baju kayak begini. Satu-satunya waktu aku pakai gaun adalah saat menyamar untuk misi, dan itu pun cuma pinjaman dari Livia.
Malam itu, gaun itu nggak bertahan lama dalam keadaan anggun. Darren begitu tak terkendali, dan aku membiarkan dia memilikiku sepenuhnya. Aku hampir nggak bisa bernapas di antara ciumannya, tapi aku nggak keberatan. Aku suka memanjakannya. Sayang, kamu nggak usah boros kayak gini, bisikku, napas memburu. Aku jarang banget pakai gaun. Ini terlalu mahal. Tapi kata-kataku langsung lenyap di antara bibirnya. Entah karena rasa bangga, atau karena cinta, tapi suamiku yang lembut dan tak berdaya itu begitu menggemaskan. Aku bersumpah akan bekerja lebih keras demi hidup yang layak untuknya. Yang tidak aku duga, aku akan memakai gaun lain secepat ini. Sekarang, aku berdiri di dalam Hero Club, kasino bawah tanah paling terkenal dan paling berbahaya di Macau. Gaun hitam mini membungkus tubuhku, seperti sudah biasa kupakai seumur hidup. Semua orang di ruangan, termasuk aku, mengenakan topeng putih polos. Kontrak bernilai miliaran rupiah dari Livia sedang berjalan, dan begitu juga dengan Vortex. Dia ada di sini, legenda itu sendiri. Sosok yang tak ada yang ingin hadapi. Hantu dalam mimpi buruk setiap pembunuh. Sambil lampu berkilauan dan suara chip beradu berdenting, pikiranku melayang pulang ke Darren. Dia pikir aku sedang dalam perjalanan dinas ke pantai timur. Padahal aku ada di sini. Aku teringat senyum lembutnya. Cara tubuhnya melemas saat aku memeluk dari belakang. Bau sweaternya yang menenangkan. Bahkan dari balik topengku, aku merasa ekspresiku melunak. Aku menghela napas pelan. Begitu misi ini selesai, aku akan langsung terbang kembali ke pelukannya. Bahkan jika aku harus berhadapan langsung dengan Vortex. Terutama kalau aku harus. Targetnya bernama Kenneth. Umur 38. Campuran Persia dan Inggris. Penampilannya seperti pria terhormat, tapi di balik pesonanya, dia monster. Kenneth menggunakan program medis amal sebagai kedok. Di balik layar, dia mendanai eksperimen manusia ilegal. Klienku adalah seorang ibu. Putrinya diselamatkan dari salah satu fasilitas Kenneth oleh rekan kami yang lain. Tapi gadis itu sudah kehilangan kedua kakinya dan matanya. 3 hari kemudian, gadis 17 tahun itu menggorok lehernya sendiri dengan pisau buah. Itu cukup untuk membuat Kenneth meningkatkan keamanannya. Sekarang dia selalu dikawal penuh kemanapun pergi. Tapi di Hero Club, nggak ada yang bisa masuk tanpa undangan. Yang artinya, bagiku, ini kesempatan sempurna. Aku menunggu dalam diam sampai Kenneth yang bertopeng duduk di mejaku. Jariku menari di atas kartu, mengocok, memotong, membagikan, semua dengan keahlian tanpa celah. Sedikit trikku masukkan ke dalam dek, sebuah as dan raja mendarat mulus di tangannya. Putaran demi putaran, Kenneth mulai menang besar. Dia terkekeh kecil, mengusap lengannya yang kiri, ketegangan perlahan menghilang dari tubuhnya. Tapi aku malah makin tegang. Meski sudah kukondisikan untuk dia menang, ada orang lain di meja ini yang terus menang, jauh lebih banyak dari Kenneth atau siapapun. Dia mengenakan jas beludu hitam yang dijahit rapi, dengan bros zamrud di dadanya yang berkilau tajam di bawah cahaya redup kasino. Sebanyak apapun dia menang, dia tetap tenang. Tumpukan chipnya ditata rapi dengan gerakan yang presisi dan dingin, seperti pria yang hidup tanpa konsekuensi. Dia pasti sadar aku curang. Aku menarik napas dalam-dalam, bersiap untuk putaran berikutnya. Lalu lampu kasino padam. 1 detik kemudian, suara menggoda terdengar dari pengeras suara di atas kepala. Hadirin sekalian, selamat datang di pertunjukan tengah malam Hero Club. Sebuah sorot cahaya menembus gelap, menyinari ballroom dalam warna emas redup. Musik jazz mulai mengalun pelan di udara. Pasangan-pasangan mulai terbentuk, para pria mengulurkan tangan, dan para wanita tertawa pelan di balik topeng. Bayangan berputar dan berpotongan di bawah cahaya, berpadu seperti tarian bayang-bayang. Aku menyandarkan tubuh di meja, mataku terkunci pada Kenneth yang mulai melangkah ke lantai dansa. Tanganku turun ke paha, menyentuh gagang pisau tersembunyi di balik gaun. Rencananya jelas, tarik dia ke sudut gelap, akhiri hidupnya dengan cepat dan sunyi. Tapi saat aku baru melangkah, dinginnya ujung laras pistol menekan punggung bawahku. Jangan bergerak, suaranya rendah, mantap, tanpa emosi sedikit pun. Tubuhku menegang seperti kabel ditarik paksa, tapi wajahku tetap tenang. Senjata nggak boleh dihiro, kataku pelan. Kalau kamu nembak, kamu juga nggak bakal bisa keluar. Oh, suaranya dingin. Acuh tak acuh. Silakan coba kalau berani. Tapi dia jelas nggak berniat membuat keributan. Sebaliknya, dia menuntunku menyusuri kasino, pistolnya tetap menempel di tulang punggungku. Kami melewati lorong dalam Hero, melewati staf yang semuanya menunduk saat dia lewat. Penjaga, keamanan,
manajer, nggak ada satupun yang mempertanyakan pistol itu. Perutku terasa tenggelam. Ini buruk, sangat buruk. Dia membawaku ke ruangan di ujung lorong, suite pribadi mewah. Gemerlap kristal, lampu gantung menciptakan bayangan hantu di langit-langit. Kamu melumpuhkan seorang penjaga dan menyelinap dari gudang, katanya. Lumayan juga. Aku angkat kedua tangan pura-pura menyerah. Kalau aku tahu kamu bosnya Hiro, aku bakal simpan trik terbaikku buat kamu. Dia tak menanggapi. Aku hormati orang yang punya skill, jadi aku biarkan kamu mati sambil tahu alasannya. Dia berhenti. Lavender. Pupil mataku menyempit. Dia tahu kode namaku. Dia Vortex, orang yang ditakuti semua pembunuh. Nama yang tak ingin kamu temui dalam daftar buruanmu. Kalau aku tahu ini wilayahnya, aku nggak akan pernah ambil job ini. Tapi aku nggak bisa mati di sini. Bukan saat Darren Gunawan sedang menungguku di rumah, dengan makan malam anniversary kami. Aku tersenyum manis. Ayolah, kita rekan kerja. Nggak bisa dibicarakan baik-baik. Di tengah kalimat, aku mencabut pistol kecil dari lipatan gaun, tapi Vortex lebih cepat. Dia menendang pistolku dengan presisi brutal. Dalam satu gerakan mulus, dia meraih garpu perak dari meja dan melemparkannya ke arahku seperti anak panah. Aku menunduk tepat waktu, garpu itu hanya menggores pipiku, mencabik topeng putihku. Wajahku kini sepenuhnya terlihat olehnya. Moncong pistol yang tadinya menempel di dahiku, kini sedikit miring. Bang! Peluru meleset tipis, menghancurkan gelas kristal di belakang kepalaku. Lalu, diam. Vortex tidak menembak lagi. Sebaliknya, dia memegang bahuku, dan dengan tenang yang mengerikan, melepas dasi sutra mahalnya lalu mengikat tanganku ke belakang kursi. Dia menatapku cukup lama, lalu menghela napas pelan. Aku berubah pikiran. Lavender, katanya. Mungkin, kita bisa kerja sama. Gila. Dia pasti gila. Pembunuh paling ditakuti di dunia, tidak hanya mengampuniku, tapi malah menawarkan kerjasama dan menyerahkan targetnya. Kenneth selama ini rutin kontak dengan kepala rumah sakit swasta di Makau, kata Vortex sambil meletakkan pistol di atas meja. Mereka terlibat dalam perdagangan organ pasar gelap. Puluhan tunawisma di sekitar Hero Club juga dilaporkan hilang. Kenneth pakai microchip, lanjutnya. Semua catatan transaksinya di Makau tersimpan di sana. Aku cuma mau chipnya. Mayat dan hadiahnya kamu ambil aja. Aku menatapnya penuh curiga. Kenapa? Nada suaranya tiba-tiba melunak, seperti sosok pembunuh dingin dan kejam tadi lenyap begitu saja. Bahkan, dia tersenyum. Sepertinya, aku jatuh cinta padamu sejak pandangan pertama. Pergi kau, hardikku tajam. Jangan bicara kayak gitu. Cuma karena kamu Vortex bukan berarti kamu bisa semaumu. Aku sudah menikah, dan aku mencintai suamiku. Dia terdiam, kaget, lalu tertawa terbahak-bahak. Dia mendekat, napasnya panas menyentuh telingaku. Terus kenapa? Bisiknya, bukan seolah-olah suamimu bakal pernah tahu. Begitu dia melepaskan ikatanku, aku langsung meraih pistol di atas meja dan menodongkannya tepat ke arahnya. Dia tidak bergeming. Senyum tipis muncul di ujung bibirnya. Kamu bisa tembak aku sekarang, ucapnya tenang. Tapi itu bakal bikin semua orang tahu. Dan nangkep Kenneth lagi nggak akan semudah itu. Yang tidak dia katakan, tapi aku tahu, adalah, kalau aku membunuhnya di sini, aku nggak akan bisa keluar hidup-hidup dari Hero Club. Dia memegang semua kendali, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Napas, Lavender, tarik napas. Faktanya, kalau Vortex benar-benar mau membunuhku, dia pasti sudah melakukannya. Tapi dia tidak. Dia mengubah pikirannya. Itu berarti, aku punya sesuatu yang dia inginkan. Aku memaksakan senyum aneh. Baiklah, semoga kita jadi tim yang bagus. Dia meraih pergelangan tanganku, yang tadi diikat pakai dasi sutranya, dan mengecupnya pelan. Sakit, bisiknya. Maaf udah ngiket terlalu lama. Pelak, telapak tanganku menghantam pipinya dengan keras. Suara serak penuh kemarahan keluar dari tenggorokanku. Aku sudah menikah. Itu peringatan terakhir. Kepalanya berputar akibat tamparan, tapi tubuhnya tetap diam. Sebaliknya, dia menghela napas panjang dan tersenyum lagi. Tanganmu harum sekali, Nona Lavender. Gila, pria ini benar-benar tidak waras. Kalau aku selamat dari misi ini, aku pasti akan membuat dia menyesali setiap detiknya. Vortex melepas bros zamrud dari jasnya dan menyematkannya di dadaku. Lalu, setelah aku mengenakan topeng baru, aku mengikuti dia masuk ke suite presiden yang sudah dipesan Kenneth. Kami membongkar ruangan itu dengan metode profesional dan sistematis, tapi tidak ada yang mencurigakan.
Bahkan scanner elektronik pun menunjukkan hasil kosong. Aku mengerutkan dahi. Kalau dia simpan di badan, itu berisiko, tapi kita nggak bisa menutup kemungkinan. Tiba-tiba pintu berbunyi, bip. Aku mendorong Vortex masuk ke lemari pakaian besar, lalu ikut menyusul masuk. Ruangnya sempit, bahkan terlalu kecil untuk 2 orang dewasa. Tubuhku terhimpit dadanya, sepenuhnya terbungkus olehnya. Dari sela-sela celah lemari, aku melihat Kenneth mondar-mandir di dalam suite, wajahnya gelisah. Sesaat kemudian dia mengeluarkan ponsel. Pengiriman hampir selesai. Kapan pembayarannya masuk? Vortex bergeser sedikit di belakangku. Lengannya menyentuh pinggangku, membuatku menegang. Tapi ternyata dia bukan ingin menyentuhku, dia meraih alat perekam kecil. Kepalanya menunduk saat dia menyesuaikan perangkat, dan dari sudut pandangku, aku bisa melihat dadanya terbuka sedikit. Suara Kenneth kembali naik. Apa maksudmu kamu nggak nerima pengiriman kemarin? Itu nggak mungkin, hening. Kemudian, dengan nada marah, aku bisa dengar anjing-anjing rumah sakitmu menggonggong. Dia mematikan panggilan dan mengeluarkan buku catatan kecil. Tangannya menulis cepat dengan ekspresi penuh tekanan. Aku melirik ke wajah Vortex yang fokus total. Entah kenapa, tiba-tiba aku menyelipkan lenganku ke pinggangnya. Dia membeku. Tanganku naik perlahan, menyentuh dadanya yang hangat. Aku harus akui, bisikku di telinganya, tubuhmu benar-benar mematikan. Vortex menegang, tinju di tangannya terkepal kuat. Bukannya tadi kamu baru saja khotbah soal setia sama suami? Aku menyeringai nakal. Yah, seperti katamu tadi, dia nggak akan pernah tahu apa yang terjadi di Makau. Aku menunjuk ke arah Kenneth yang masih mencoret-coret dengan panik, lalu mengetuk bibir Vortex pelan. Katakan ini nggak bikin deg-degan. Kayak adegan perselingkuhan di film mata-mata, kan? Rahangnya mengencang. Suaranya terdengar seperti bisikan yang nyaris pecah. Bukannya kamu seharusnya merayakan anniversary besok? Aku mengibaskan tangan, suara ringan dan genit. Dia cuma suami rumahan kok. Aku jauh lebih suka pria berbahaya seperti kamu. Mata Vortex memerah. Dia membuka mulut, tapi belum sempat bicara. Braak. Kenneth tiba-tiba membuka pintu lemari dan menerobos keluar ruangan. Senyumku lenyap, wajahku langsung berubah dingin. Aku menamparkan pundak Vortex keras. Fokus, kerja dulu. Selembar kertas terlepas dari tangan Kenneth saat ia berjalan cepat. Aku membungkuk dan memungutnya. Cuma 1 garis bergelombang. Aku mengerutkan dahi. Apa ini? Gambar tangan? Jelek banget. Lalu aku sadar. Tangan. Aku menoleh tajam ke arah Vortex. Napas tercekat. Kenneth nulis pakai tangan kiri. Dia kidal. Tapi di meja judi tadi, dia cuma main pakai tangan kanan. Ada yang salah sama tangan kirinya? Mata Vortex menggelap. Kesadaran menyambar. Kami saling menatap dan bersamaan kami berkata, chipnya ditanam di tangan kiri. Aku bahkan belum selesai bicara saat Vortex menendang pintu suite dengan keras. Gerak. Garis itu rute patroli keamanan kasino. Kenneth kabur. Tidak ada anjing di rumah sakit. Yang dimaksud Kenneth di telepon tadi adalah dia mendengar suara polisi. Sialan, kutukku dalam hati. Idiots. Polisi tolol, berisik, dan ngawur. Aku dan Vortex langsung melesat mengejar Kenneth sampai ke ruang pengawas di lantai 6, titik tertinggi di Hero Club. Di depan sana, Kenneth berusaha naik ke tangga spiral. Sebelum dia bisa melompat, Vortex sudah lebih dulu menerjang dan menghadang jalannya. Kenneth mencabut pisau dan langsung menusuk ke arah Vortex, tapi Vortex menangkap pergelangannya di tengah gerakan, memelintirnya dengan tajam, lalu menghantamkan sikunya ke tulang rusuk Kenneth, menekannya ke dinding kaca besar di belakang mereka. Kamu kira bisa kabur? Kenneth mendesis, mencoba meronta. Tapi di belakangnya, hanya ada kehampaan. Atrium Hero Club membentang di bawah kubah kaca, mewah, berkilau. Tepat di bawah sana, berdiri gunung buatan setinggi 5 lantai. Di tengah kolam hias raksasa. Biasanya lantai ini penuh tamu, tapi malam ini semua sudah digiring keluar untuk menonton kembang api. Tinggal kami bertiga. Aku melangkah maju, pistol terangkat, moncong menekan pelipis Kenneth. Wajahnya langsung pucat. Bajingan kalian, umpatnya. Gimana caranya polisi bisa masuk Hero Club? Vortex melirik dingin. Kamu bahkan gak tahu siapa yang bikin kamu mati. Dengan sekali tarik, dia merobek lengan baju Kenneth. Di bawah kulitnya, terlihat kilau logam samar. Chipnya. Mata Kenneth menyempit. Wajahnya berubah menjadi cemoohan mengerikan. Kalian pikir kalian menang? Dia menyentak kerah bajunya dan menarik kawat tipis, menekannya ke lengannya sendiri.
Aku baru saja mengaktifkan protokol penghancuran otomatis, desisnya, gila. Sampai jumpa di neraka. 7, 6, 5. Mundur, teriakku, menarik lengan Vortex. Tapi dia malah mendorongku menjauh, lalu melesat ke depan, merengkuh Kenneth erat-erat, dan melemparkan mereka berdua menembus dinding kaca. CRAASH. Suara kaca pecah menggelegar menembus malam, tepat saat kembang api meledak di langit. Air di bawah bergejolak hebat, merah bercampur biru, berkilau di bawah serpihan kaca. Semuanya hening. Sunyi, kakiku lemas, tenggorokanku kering, penuh nyeri. Lalu, sebuah sosok muncul, perlahan naik dari kedalaman. Vortex, atau lebih tepatnya, Darren Gunawan, melangkah keluar dari air. Seluruh tubuhnya basah kuyup, kemeja putihnya menempel erat nyaris transparan. Air menetes dari poninya saat ia menyibakkannya ke belakang, memperlihatkan mata gelap yang indah dan familiar itu. Di belakangnya, mayat Kenneth mengapung ke permukaan. Darren mengangkat tangannya, berlumuran darah, tapi menggenggam chip itu dengan utuh. Ia tersenyum lembut padaku. Chipnya butuh sinyal bioelektrik buat meledak, katanya pelan. Aku potong sebelum sempat aktif. Suaranya tenang, seolah kami sedang duduk santai di ruang tamu, bukan berdiri di tepi kekacauan. Aku berlari menghampirinya, lalu memukul pundaknya keras. Air mata mengaburkan penglihatanku. Aku benci kamu. Darren tidak melawan. Dia hanya memelukku. Satu tangannya menepuk-nepuk punggungku pelan. Nggak apa-apa, sayang, aku cinta kamu. Tapi saat momen hangat itu nyaris membuatku luluh, aku menarik napas tajam, dan langsung menodongkan pistol ke dadanya. Sekarang Kenneth udah mati, kataku dingin, waktunya ngomongin tentang kita. Darren terkekeh. Kapan kamu sadar? Aku memutar mata. Kamu bahkan nggak berusaha nyembunyiin. Pakai cincin kawin di rantai leher setiap hari. Aku nggak sanggup lepasinnya, katanya dengan senyum lembut. Dia menggosok rambut basahnya ke pipiku. Kalau nggak takut jatuh pas nembak, aku bakal tetap pakai di tangan. Sungguh, tanpa rasa bersalah sama sekali. Aku mendorong moncong pistol lebih keras ke dadanya. Aku bilang serius. Darren menyeringai. Kalau kamu patahin tulang rusukku, nanti pas marah kamu mau pegang apa? Dia mengecup pipiku, suaranya pura-pura sedih. Aku beneran takut, loh. Kupikir kamu dan Vortex bakal mulai, ya, urusan rahasia. Matanya berkilau seperti anak anjing yang merasa bersalah. Begitu tahu kamu Lavender, aku seneng banget, babe. Ternyata kamu bukan selingkuh, kamu cuma lagi bunuh orang. Aku nggak tahan lagi, langsung kupukul perutnya. Darren Gunawan teriak dramatis, air mata menggenang. Aduh, itu beneran sakit, aku mendelik. Berhenti akting, kamu tuh Vortex. Pukulan itu paling cuma terasa geli. Saat air mata nggak berhasil, dia langsung berubah strategi, merengek seperti anak kecil yang merasa tak bersalah. Tapi kamu juga, sayang. Semua begadang karena coding, perjalanan dinas ke pesisir timur, ya udah deh, aku ngerti. Kita sama aja. Sebelum dia bisa lanjut, aku buru-buru mengalihkan topik. Jadi, chipnya buat apa? Darren tersenyum santai. Teman lama di FBI minta tolong. Aku bakal kasih ke mereka. Lalu ia menyikat debu hayalan dari bajunya. Sisanya, bukan urusan kita lagi. Aku berkedip. Kamu pembunuh bayaran, kerja sama-sama FBI. Nggak ada musuh abadi. Cuma ada kepentingan abadi, jawabnya tenang. Alisnya terangkat. Lagian, cuma demi 1 miliar. Pevot, jangan coba-coba, potongku tajam. Terus semua darah, keringat, dan air mata yang aku curahkan buat dukung suami rumahan berseragam celemek itu. Jadi apa? Jariku menekan dadanya. Jawab jujur, selama ini kamu sembunyiin senjatamu di mana? Aku nggak pernah lihat satupun. Wajah Darren begitu polos. Oh, aku taruh aja di oven. Kamu nggak pernah buka juga. Aku terdiam sejenak. Oke, itu valid. Dia menarikku ke dalam pelukannya. Dagunya bertumpu di bahuku. Waktu kita nikah, aku pindahin sebagian besar asetku ke atas namamu, bisiknya. Aku cuma nggak pernah nemu waktu yang tepat buat ngasih tahu. Lagian, aku cuma suami rumah tangga. Nggak mau kamu curiga aku dapat duit dari hal yang ilegal. Aku menarik napas panjang. Tapi kan emang dari yang ilegal. Akhirnya, kami pun berjalan pulang. Jari saling menggenggam. Hati terasa ringan. Ada kenyamanan dalam sosok Darren yang lembut. Tapi ada sesuatu yang tak terbantahkan menggoda dari Vortex juga. Saat aku menikahi Darren Gunawan, aku pikir aku jatuh cinta pada ketenangannya, kestabilannya. Tapi ternyata,
Tak peduli versi mana dari dirinya yang berdiri di hadapanku, aku akan tetap mencintainya. Untuk ulang tahun pernikahan kami yang pertama, aku mengubah rencana hadiah. Bukan jam tangan atau dompet custom, aku memberinya sesuatu yang jauh lebih cocok. Sebuah pistol custom, lapisan titanium matte berwarna perak kabut dingin, ramping dan mematikan, tapi entah kenapa juga indah. Pada gagangnya, tertanam berlian merah darah seberat 1 karat. Awalnya, aku ingin memasangnya di sebuah cincin, tapi cincin tidak praktis bagi seorang pembunuh. Tak ada yang setia di sisi seorang pembunuh seperti senjata. Dan di dalam larasnya, diukir dengan tangan. Love you, V. Aku menaruhnya di dalam kotak beludru hitam dan menyerahkannya padanya, dengan gugup yang sulit disembunyikan. Untuk merayakan 1 tahun pernikahan, kataku, dan kenyataan bahwa sekarang kita nggak lagi menyembunyikan apapun dari satu sama lain. Ia terdiam. Lalu perlahan mengusap logam dingin itu seperti sedang menyentuh sesuatu yang suci. Tanpa sepatah kata pun, ia mengunci pengaman dan menyimpannya seakan membuat sebuah janji. Lalu ia memelukku erat, suaranya berat dan dalam. Terima kasih, karena mencintai setiap bagian dari diriku. Hadiah darinya untukku, sebuah pulau pribadi di Prancis Selatan. Hidup sebagai pembunuh memang kacau, katanya, tapi aku ingin jadi tempat kamu bisa selalu kembali. Aku sudah nyaris menangis saat dia menangkup wajahku dengan lembut. Ayo pergi besok, bisiknya. Bulan madu kita yang sebenarnya. Lalu dia menciumnya, pelan dan dalam. Dulu aku takut ngajakin kamu liburan bakal bikin kamu dipecat dari pekerjaanmu sebagai programmer bergengsi, candanya. Tapi kerjaan pembunuh jauh lebih fleksibel, ya. Asal jangan ambil job minggu depan. Aku langsung kaku. Aku, mungkin udah terima 1 kontrak untuk minggu depan. Dia langsung menjatuhkanku ke ranjang. Sayang, itu akhir pekan anniversary kita. Kamu beneran cinta aku nggak sih? Entah dia yang sakit, atau aku, yang jelas tubuhku babak belur. Keesokan paginya, aku terbangun karena suara getaran di samping ranjang. Seluruh sendi terasa nyeri seperti abis dilindas truk. Aku mendorong penyebabnya yang tidur di sebelah. Angkat tuh telepon. Seperti biasa, Darren menurut. Dia menggeliat, meraih perangkat itu. Halo, ini Lavender. Kamu gila, kamu biarin orang lain pegang telepon kamu. Teriakan Livia terdengar memekakkan telinga dari perangkat itu. Itu bukan telepon. Aku mengerang dan merebutnya. Apapun lah. Yang penting, Livia menyambar, kontrak terbaru kamu udah diberesin. Lagi, sama Vortex, kamu ngapain sih waktu di Makau? Ngebuat dia marah? Dia gak pernah. Aku melirik Darren yang masih setengah tidur dengan piyamanya. Tangannya, dingin seperti es. Aku memicingkan mata, lalu berkata tenang. Oke, kasih tahu klien, transfer duitnya ke akun aku aja. Bukan ke Vortex. Kamu mau mati? Ya Tuhan, aku belum siap dikubur muda. Aku potong. Suara tadi, itu Vortex. Hening sejenak. Lalu, kamu tidur sama VORTX? Terus suamimu gimana? Selingkuh. Klik. Kututup saja. Saat aku ngomel, Darren sudah merangkak naik ke atasku dan melingkarkan lengannya ke pinggangku dengan santai. Aku menyikutnya. Bagus. Sekarang Livia pikir aku istri penghancur rumah tangga. Suaranya teredam di leherku, tertawa pelan. Tapi itu sempurna, sayang. Suamimu itu aku, selingkuhanmu juga aku. Kamu nggak akan butuh siapa-siapa lagi. Aku menarik napas panjang, gemetar. Berhenti ngomong, dan berhenti nempelin pistol ke punggungku. Darren mengedip, bingung. Aku nggak. Pistolnya kan di oven, ingat. Aku maksudnya yang satu lagi, teriakku. Tamat. Terima kasih sudah menonton. Semoga hidup kalian menyenangkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.